Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Klaus 89. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial yaitu cara menyeting secara manual yaitu di Gcam Nikita versi 2.0 agar hasil foto dan videonya itu bisa stabil. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu silahkan disimak video ini. Dan ini saya dapat requestan ini dari Mas Jamal ya. Request buat sinematik doang bang biar stabil sama fokusnya blurnya bagus. Oke, jadi nanti saya akan buatkan untuk tutorialnya. Pokoknya silakan disimak terus video ini dan jangan lupa dukungannya buat kalian yang baru hadir. Jangan lupa di subscribe dan di like juga. Dan jika berkenan di share ya. Dan jangan lupa di klik juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat saya upload video terbaru tentang Google Kamera. Nah, oke, jadi yang pertama kalian pastikan sudah download dulu untuk aplikasi Gcam-nya. Dan ini belum ada file config-nya ya. Kita langsung buka saja untuk Gcam-nya. Jika sudah kalian download, kalian install. Dan ini masih bawaan dari Gcam Nikita versi 2.0 ya. Untuk settingannya ini masih default semua ya, atau dari bawaan Gcam Nikita versi 2.0. Oke, untuk yang pertama di sini kita mulai setting di bagian foto dulu ya. Tapi di sini saya akan tes dulu sebelum kita setting ya, seperti apa untuk hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk hasil sebelum kita setting untuk di bagian settingan di bagian fotonya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasil settingan otomatis dari Gcam Nikita versi 2.0. Nah, oke, jadi langsung aja kita mulai setting secara manual untuk Gcam Nikita versi 2.0 ini. Nah, oke, untuk settingan yang pertama di sini kita setting untuk di bagian pengambilan buat foto ya. Nah, untuk di fitur kamera utama di sini untuk rincian di bagian atas untuk AWB-nya kalian bisa aktifkan, bisa kalian matikan ya. Nanti kalau buat foto warnanya hijau itu silahkan diaktifkan saja. Itu biasanya untuk handphone Redmi yang terbaru kayak Redmi Note 11 itu warnanya hijau ya kalau tidak diaktifkan AWB-nya. Oke, untuk settingan di bagian atasnya seperti ini ya. Dan untuk HDR plus-nya jangan lupa diaktifkan yang disempurnakan ya. Oke, untuk di fitur kamera utama settingannya seperti ini di bagian luarnya. Kemudian kita geser ke kiri, di sini kita masuk ke fitur potret. Kemudian kita lihat untuk flashnya kita matikan dan retok wajahnya ini bisa kalian atur ya pakai yang alami atau yang halus ya. Dan selanjutnya sama seperti tadi untuk Google AWB-nya ini sementara kita aktifkan saja dan untuk HDR plus-nya kita pakai yang disempurnakan ya. Oke, kita langsung geser saja ke kiri lagi dan di sini kita masuk ke mode foto malam. Jadi ini khusus buat pengambilan di malam hari. Teman-teman bisa menggunakan astrografi aktif dan non aktif ya. Nah, di sini kalian bisa gunakan yang 8 detik dan 16 detik sampai 32 detik. Jadi ini semakin tinggi angkanya nanti semakin lama untuk pengambilan di tempat yang gelap. Nanti ada waktunya. Oke, kalau tidak mau silahkan dimatikan saja. Oke, kemudian untuk Google AWB-nya masih sama kita aktifkan dan timpernya kita off-kan. Dan untuk fokusnya kita buat auto. Untuk gambar rasionya kita pakai yang 4:3. Selanjutnya di sini kita langsung menuju ke setelan yang paling penting untuk di bagian dalamnya. Oke, untuk fitur yang pertama ada simpan lokasi bisa kalian nonaktifkan ya. Suara kamera juga kalian bisa matikan. Saran Google Lens bisa kalian hidupkan. Kemudian untuk petunjuk pemberian bingkai bisa kalian aktifkan. Simpan selfie sebagai di tinjau ini bisa kalian aktifkan juga. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke settingan lanjutan ya. Nah, di sini ada lanjutan. Ini yang paling penting banget. Nah, di sini untuk tampilkan peringatan lensa kotor bisa kalian hidupkan dan ini yang paling penting kita geser ke bawah ya. Kita cari yaitu foto. Nah, di sini ada model perangkat. Langsung aja kita klik untuk di mode perangkat ini, kemudian masuk ke AWB ya. Nah, langsung ke AWB, pixel AWB pada HDR disempurnakan ini dan pastikan ini sudah aktif ya teman-teman, sudah berwarna biru seperti ini sudah aktif. Dan untuk lensa pertamanya itu bisa kalian pakai yang bawaan saja. Oke, selanjutnya masuk ke HDR plus ya. Nah, di sini HDR plusnya ada kamera belakang dan depan. Di bagian kamera belakang kita klik ya. Di sini kalian bisa pakai pixel 4 atau pixel 4 XL atau pixel 4A ya. Di sini kita ganti saja ke pixel 4A. Nah, oke, jadi ini sudah memakai pixel 4A untuk di kamera belakang. Kemudian untuk di bagian kamera depan itu juga bisa pakai yang pixel 4A. Jadi samakan saja kamera depan sama kamera belakang. Nanti kalau di kamera depan itu ngeblur atau nggak support untuk di handphone kalian itu bisa kalian ubah ya. Kemudian untuk di mode noise-nya di sini kita nonaktifkan semua ya. Oke, ini yang kamera bantu ini juga kita nonaktifkan saja.
Oke, dan untuk di mode perangkat ini sudah ya teman-teman. Kita langsung aja kembali ya ke fitur sebelumnya. Nah, jadi tadi mode perangkat sudah kita setting, kemudian kita masuk ke kualitas JPG ya. Nah, di sini kan masih bawaan. Di sini kalian buat yang bawah ya, yang paling bawah ada 100%. Nah, dan untuk yang paling penting lagi di bagian kompensasi exposure ya. Nah, kita klik. Nah, jadi di sini settingannya masih otomatis semua ya, teman-teman. Jadi kita bisa atur sendiri secara manual. Untuk di kamera belakang di sini untuk exposure-nya kamera utama kita naikkan ya ke plus 0,2 ya. Jadi biar nggak otomatis, biar hasilnya itu lebih terang ya, atau nanti kalian bisa lihat sendiri. Untuk di kamera depan kalian samakan saja plus 0,2 ya. Dan untuk di bagian potret kalian bisa samakan juga atau kalian bisa naikkan ya. Nah, di sini kita klik untuk di pencahayaan potretnya kita pakai yang 0,2. Dan untuk di bagian mode foto malam, nah di sini kalian bisa naikkan ya. Tapi jangan tinggi-tinggi untuk angkanya, nanti ya biar nggak lama ya. Di sini kita pakai yang plus 0,4 saja. Oke, dan untuk selanjutnya di sini kita masuk ke kamera bantu. Untuk pencahayaannya, opsi lensanya di sini kalian bisa tinggikan ya, atau bisa kalian naikkan ke plus 0,6 atau plus 0,8 ya. Dan untuk selanjutnya, untuk di bagian faktor sasta kita pakai yang otomatis saja ya. Nah, di sini kita buat otomatis. Kemudian untuk opsi fokus, nah kita klik. Untuk yang pertama ada pelacakan fokus. Di sini kalian bisa aktifkan ya, nanti biar fokusnya itu nyari sendiri. Dan untuk aktifkan pengaturan fokus menu jendela bude, ini bisa kalian aktifkan juga ya. Oke, kita aktifkan. Ini apa ya? Ini buat foto makro itu biar enak ya teman-teman, untuk cari fokusnya biar ngeblur belakang ya. Jadi caranya kita bisa atur di bagian ini. Nah, untuk di bagian penggeseran fokus ini kalian aktifkan, dan untuk ketuk untuk memfokuskan ini jangan diaktifkan ya, biar nanti saat pengambilan mode makro nggak usah diketuk, sudah ngeblur sendiri atau cari fokus sendiri ya. Kalau untuk ketuk memfokuskan kalian aktifkan, nanti agak susah ya. Oke, untuk di bagian opsi fokus sudah. Selanjutnya kita masuk ke tambahan. Di sini ada aktifkan DCI P3-nya. Nah, di sini kita aktifkan semua ya, teman-teman. Nah, aktifkan DCI P3 ini kita aktifkan, dan nonaktifkan Hexagon DSP ya. Ini kita aktifkan. Dan untuk meningkatkan performa pada HDR ya. Nah, jadi di sini kita aktifkan. Kemudian untuk nonaktifkan zoom pada mode potret, ini kan zoom bawaan 1,5 kali ya. Nah, di sini kita aktifkan, dan selanjutnya tingkat zoom maksimum. Nah, di sini kalian bisa atur. Kalau bawaan ya bawaan sama seperti bawaan handphone kalian. Nah, kalau di sini jika teman-teman ingin agak zoomnya tambah, itu kalian bisa atur di sini ya sampai 100 kali ya. Tapi kalau 100 kali nanti bisa macet ya saat ngezoom. Oke, di sini kita setting ke 32 kali saja. Dan untuk settingan di bagian ini saya rasa sudah cukup ya. Kalau mau lagi kalian silahkan diotak-atik sendiri. Oke, kita kembali dan selanjutnya masuk ke foto. Di sini ada fitur lip patcher. Nah, ini paling penting juga ya. Untuk di bagian lip patcher ini kalian bisa ubah atau atur untuk warna atau ketajamannya. Nah, di sini yang pertama ada lip custom. Di sini kita pakai yang Google, dan kurva warna kita biarkan saja, kurva gamma juga biarkan saja. Dan sekarang kita aktifkan untuk pemrosesan gambar. Nah, di sini kita masuk ke lensa pertama. Kemudian kita masuk ke lip patcher yang paling atas ya, ada bawaan ini. Nah, di sini belum aktif ya, teman-teman. Jadi di sini kita aktifkan dulu biar kita bisa setting ya. Nah, kita aktifkan. Kemudian pilihan global. Di sini ada yang pertama ada paksa metode penggabungan. Kita nonaktifkan semua ya. Ini bawahnya juga yang paksa metode penggabungan yang 1, 2 ya. Biarkan saja nonaktif seperti ini ya. Dan untuk ISO ya, ini yang bawahnya ini ada ISO, ada ketajaman ya. Untuk di bagian ISO kita nonaktifkan, kemudian kita masuk ke ketajaman ya. Nah, di sini masih default. Sekarang kita ubah di angka 1500. Oke, dan untuk di bawahnya ada spesial. Di sini masih default ya. Sekarang kita pakai yang 1250 ya. Kemudian ini yang paling penting di bagian saturasi ya. Ini masih default juga. Nah, di sini kalian bisa atur
Nah, sampai bisa 2750 ya. Nah, untuk warnanya biar lebih saturasi kalian bisa atur di sini ya. Nah, jadi semakin tinggi angkanya nanti semakin berwarna untuk hasil fotonya ya. Jika ingin natural silahkan direndahkan saja. Di sini kita pakai 1750 untuk saturasinya. Untuk langkah selanjutnya kita atur untuk di kompensasi pencahayaan. Di sini masih nonaktif. Kalian bisa atur di 42 default ya. Nah, di sini kita masukkan yang 42 default. Kemudian untuk yang bawahnya ada setelan shadow. Di sini untuk DHC-nya kita aktifkan ya, teman-teman. Untuk selanjutnya DHC yang kedua yang bawahnya di sini masih nonaktif. Sekarang kita aktifkan yaitu pakai yang 1375 ya untuk di bagian DHC yang kedua. Oke, kita masukkan untuk angka 1375. Kemudian untuk yang bawahnya ada kecerahan 1, kecerahan 2, ini biarkan saja ya, biarkan saja seperti ini. Kemudian kita masuk ke penghalusan noise ya, dan kita klik di bagian pemrosesan. Di sini jangan lupa diaktifkan ya, ini masih nonaktif. Jadi kita aktifkan untuk foto yang lebih detail ya, biar detail. Selanjutnya untuk yang bawahnya ada radius temporal denoise. Di sini kita aktifkan yang angka 512 ya. Oke, kita masukkan untuk angka 512. Nah, kita cari di sini ya. Nah, kemudian untuk kedalaman ketajaman di sini biarkan saja ya, nggak usah diaktifkan. Dan untuk luma denoise juga seperti ini aja. Untuk settingan dasarnya seperti ini ya. Nanti kalau di lain kesempatan ada waktu saya buatkan yang settingan full ya untuk Gcam Nikita versi 2.0. Nah, oke, jadi untuk di Laypatcher ini sudah ya. Kita kembali ke setelan sebelumnya. Dan selanjutnya tadi Laypatcher sudah, kemudian kita masuk ke bingkai HDR plus yang disempurnakan. Nah, di sini kita bisa atur, kita bisa pakai untuk HDR plusnya ini bisa pakai yang 10 atau sampai 15. Jadi semakin tinggi angkanya nanti semakin lama untuk pengambilan di fitur kamera utamanya ya. Nah, biasanya kan ada mutar dulu ya. Jadi di sini kita setel atau kita setting di angka 10 saja, atau kalian bisa pakai 7 biar gak lama untuk di bingkai HDR plus yang disempurnakan. Kemudian kita klik di bagian resolusi foto kamera. Di sini jangan lupa diaktifkan yang resolusi penuh ya. Jangan diaktifkan yang resolusi sedang, memerlukan sedikit penyimpanan ya. Oke, jadi untuk settingan fotonya sudah seperti itu saja. Nanti untuk settingan videonya silahkan disimak terus video ini ya. Oke, sekarang langsung aja kita kembali ke depan ya. Kemudian kita coba setelah kita setting hasilnya seperti apa. Nah, oke, langsung saja kita coba tes. Ini menggunakan fitur kamera utama, settingannya seperti ini. AWP nya kita aktifkan, untuk HDR plus nya kita aktifkan juga. Langsung saja kita buat foto ya. Nah, kita dekatkan ke objek atau kalian bisa ambil ya apa aja yang ada di depan kalian ya, atau pemandangan atau apa. Nah, di sini sebagai contoh ini saya akan foto. Dan ini kita zoom kurang lebih 1,5 kali dan langsung kita coba jepret ya. Nah, biar hasilnya bagus, jadi teman-teman bisa setting seperti di video tadi, di awal tadi ya. Nah, oke, langsung aja kita coba jepret. Ini menggunakan fitur kamera utama dan settingan saya seperti tadi. Langsung aja kita coba lihat. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk settingannya tadi. Ini untuk saturasinya kita pakai yang 1500 kalau nggak salah tadi ya. Ini sudah bagus banget ya, dan untuk ketajamannya juga dapat ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian coba untuk di handphone kalian, dan bisa kalian setting caranya seperti tadi. Oke, sekarang kita coba nonaktifkan untuk Google AWP nya. Tadi kita aktifkan ya, sekarang kita nonaktifkan dan kita coba lagi foto dengan objek yang sama. Oke, dan apakah warnanya sama atau tidak kita bisa langsung lihat saja. Oke, kita coba lihat. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ketika kalian matikan Google AWP nya, jadi lebih berwarna. Kalau tadi agak natural ya, ketika AWP on itu biasanya agak kuning juga ya. Nanti silahkan dimatikan saja biar warnanya itu gonjreng. Oke, jadi sekarang kita langsung menuju ke settingan manual yang kedua, yaitu fitur video. Nah, jadi untuk di fitur video ini kalian bisa setting secara manual juga. Kalau masih bawaan dari kamera Gcam nya, itu hasilnya kurang maksimal dan kurang stabil saat pengambilan video. Nah, di sini kalian bisa atur untuk resolusinya ya. Kalau settingan bawaan dari Gcam nya ini masih Full HD 1080p yang 30 fps, tapi kalian bisa atur sampai 60 fps. Nah, sekarang kita setting ya, kita masuk ke setelan lagi, kemudian kita scroll ke bawah yaitu masuk di fitur video ya. Nah, di sini kalian bisa atur untuk stabilisasinya, kita aktifkan ya.
Dan selanjutnya untuk yang bawahnya ada bitrate. Nah, bitrate-nya ini kalian bisa pakai yang 50 Mbps atau yang 60 ya. Kemudian kita kembali dulu dan kita masuk lagi ke setelan. Nah, kita menuju ke paling bawah. Di sini ada stabilisasi video dan yang kedua ada stabilisasi optik video. Nah, di sini kita aktifkan semua. Selanjutnya kita masuk ke setelan lanjutan ya. Di sini kita scroll ke paling bawah. Ya, di sini ada yaitu namanya konfigurasi stream. Nah, nomor 3 dari bawah. Nah, di sini untuk konfigurasi streamnya kita aktifkan dan langsung menuju ke fitur video. Nah, di sini ada fitur video. Nah, kalian bisa pilih untuk ISO-nya ya. Untuk ISO-nya versi 2 atau versi 3. Jadi sesuaikan aja dengan handphone kalian. Ketika kalian gunakan yang ISO 2 seperti ini mengalami foreclose untuk saat pengambilan video, itu kalian ganti yang ISO versi 3 ya. Nah, ini biar stabilisasinya itu bisa kepakai ya teman-teman. Ini yang paling penting untuk settingannya. Jadi jika belum kalian setting, maka untuk hasil videonya itu kurang bagus dan kurang smooth atau goyang-goyang. Untuk stabilisasinya belum aktif ya. Oke, sekarang kita coba ya untuk rincian di bagian atas. Untuk resolusinya di sini Full HD 1080p yang 60 fps. Nanti kalau di handphone kalian sudah support 4K, itu bisa kalian pakai yang 4K juga bisa ya. Nah, jadi setelah kalian sudah setting seperti tadi, untuk hasil rekaman videonya nanti akan bagus ya. Nah, contohnya seperti ini, tidak goyang, dan untuk hasilnya akan smooth ya. Kita coba tes saja. Nah, ini sudah kelihatan ya, smooth banget untuk pengambilan atau rekaman videonya di Gcam Nikita versi 2.0 ini dengan settingan seperti di awal tadi ya. Oke, jadi seperti apa untuk hasilnya kita coba putar. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini sudah masuk untuk stabilisasinya dan untuk fokusnya juga bisa dapat ya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara settingan manual di Gcam Nikita versi 2.0 untuk pengambilan foto dan video ya. Nah, jadi saya rasa sudah cukup untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mencoba settingan secara manual di Gcam Nikita versi 2.0. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.